Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz yang kami hormati, Bapak DKM Masjid Al-Kafah serta seluruh pengurus Masjid Al-Kafah yang kami hormati, juga yang kami hormati ta'zimi Imam Masjid Al-Kafah serta hadirin jamaah salat subuh rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas kewajiban kita yang senantiasa kita lakukan, tepatnya saat ini, yaitu sholat subuh. Lebih utama lagi subuh berjamaah. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tanggal berapa bulan Sya'ban Bapak Ibu? 10 ya. Oh, Februari 9, Sya'ban 10 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk kepada nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Kata Nabi, kalau masuk ke dalam bulan Sya'ban, idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wahsinu niyatakum fihi. Kalau kalian sudah masuk kepada bulan Sya'ban, dari awal kemarin kita harus siap-siap. Apa kata Rasulullah? Fatahhiru anfusakum, maka sucikanlah diri kalian. Wa ahsinu niyatakum fih, dan perbaikilah niat kalian di dalam bulan Sya'ban. Karena kita akan memasuki kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, sangat agung. Kita latihan sejak bulan Sya'ban ini. Banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa juga di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah takdirul a'mal. Di bulan Sya'ban ini di antaranya ada takdirul a'mal dari beberapa hadis. Riwayat-riwayat yang disampaikan bahwasanya malaikat di bulan Sya'ban ini membawa list nama-nama orang yang akan diwafatkan pada tahun ini. Dan kalau ternyata di antara kita masuk kepada listnya orang terdaftar orang-orang yang akan diwafatkan pada tahun ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Maka Nabi di bulan Sya'ban banyak mengisi dengan ibadah, karena Nabi ingin ketika amal itu dilaporkan kepada Allah, beliau juga dalam keadaan beribadah. Jemaah yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin ay al-maut, sampai datangnya kematian. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah hanya satu, yaitu beribadah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal datang. Tugasnya cuma satu, beribadah. Maka yang perlu kita atur dalam hidup ini adalah niat. Bagaimana sekiranya aktivitas kita setiap hari itu bernilai ibadah, maka niatul mukmin khairum min amalih, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka usahakan niat-niat yang kita lakukan, utamanya dalam beribadah atau aktivitas yang lain, itu bernilai ibadah, bernilai ibadah. Tujuannya cuman beribadah. Ini tugas kita sebagai bekal nanti saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari ibadah adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Karena kalau kita sudah mencapai ridhonya Allah dalam hidup ini, sudah pasti kita dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka semua yang kita inginkan, semua yang kita lakukan berupa ibadah atau yang lainnya, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana sekiranya kita istiqamah, mulazamatut ta'ah wa tarkil haram, istiqamah berada di jalan ketaatan, dan istiqomah untuk memperhatikan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Fakir ingin membacakan sedikit kitab Mukasyafatul Qulub, karya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kata beliau, makna ta'ah al-qiyam bi furudillahi ta'ala. Taat itu adalah al-qiyam bi furudillahi ta'ala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah perintahkan kita kerjakan. Itu adalah taat. Kemudian wal ijtinabu limaharimihi, dan meninggalkan semua yang Allah larang dan tidak melewati batas-batasan Allah. Maka kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, maka jangan sampai kamu lupakan bagianmu, kesempatanmu hidup dalam dunia ini. Untuk digunakan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan hidup yang sebentar ini adalah kesempatan yang Allah kasih agar kita mempersiapkan bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kembali. Kemudian ayya'malal 'abdu bi ta'atillahi ta'ala, maka seorang hamba itu harus senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa'lam anna aslat ta'ah al-ilmu billah. Ini yang pertama. Bagaimana agar kita bisa taat, tetap konsisten terhadap perintah-perintah Allah? Yang pertama itu adalah al-ilmu billah. Kita harus tahu terhadap Allah, kenal terhadap Allah, yang ngasih kita hidup Allah, yang ngasih kita kebahagiaan Allah, yang menciptakan kita Allah, kenal kepada Allah, yang ngasih rizki kita Allah. Semuanya yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah pemberian daripada Allah. Bahkan hidup kita pun saat ini itu adalah atas kehendak Allah. Itu yang pertama. Maka kalau kita menyadari itu semua, insya Allah kita akan selalu taat, konsisten terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-khauf minallah. Harus ada perasaan takut kepada Allah. Harus ada takut kepada Allah. Tidak melakukan dosa, tidak mengerjakan maksiat. Jadi timbul perasaan takut dalam hati untuk menghindari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warraja fillah. Selanjutnya harus ada raja,
ada harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Muhasibi dalam kitab Adabun Nufus beliau mengatakan bahwasanya raja itu ada 3 model. Yang pertama, hadirin, beramal baik, berharap karena ridhanya Allah. Datang ke masjid setiap waktu salat lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena keluarga, bukan karena tetangga, bukan karena warga, lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Raja mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, berbuat dosa lalu bertaubat dan berharap taubatnya diterima. Ada seorang hamba itu yang melakukan dosa, terlibat dalam dosa, terjatuh ke dalam dosa, lalu dia bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sela-sela taubat berharap taubatnya diterima oleh Allah. Roja, ada harapan. Istighfar kepada Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Setiap hari Bapak Ibu sekalian. Karena setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Itu setiap hari. Maka Nabi paling tidak, Nabi itu istighfar 70 kali. Atau fi riwayatin ukhra mi'ah marrah, 100 kali. Istighfar setiap hari. Jangan sampai kita ini tidak terlewatkan dalam sehari semalam waktu untuk beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Jangan sampai terlewatkan. Minimal 100 kali sehari semalam. Kenapa? Karena kita tidak pernah lepas dari dosa. Dosa mata selamat, dosa mulut tidak selamat. Dosa mulut selamat, telinga tidak selamat. Dosa tangan selamat, dosa kaki tidak selamat. Semua anggota badan kita ini berpotensi melakukan dosa, terlibat dalam dosa. Maka jangan sampai berhenti untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah istighfar berharap mudah-mudahan Allah diterima, mudah-mudahan istighfar saya diterima oleh Allah. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan baca Al-Quran, istighfar dan lain sebagainya. Ada yang nomor 3, model rojak dari seorang hamba. Dia banyak dosa, dosanya banyak, dan berharap kepada Allah tidak menjadikannya seperti itu. Dia ada harapan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berharap ampunan. Akan tetapi hadirin sekalian, orang yang nomor 3 ini tidak mau bertaubat kepada Allah. Ia senantiasa bergelimang dalam dosa setiap harinya, setiap waktunya. Dan dia tidak mau untuk melakukan hal-hal tersebut. Kan kadang-kadang ada orang seperti itu. Dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia bilang, saya sebenarnya enggak mau seperti ini. Akan tetapi orang tersebut tidak mau bertaubat. Tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, orang seperti ini adalah maghrur, orang-orang yang tertipu. Dosanya disadari dia berdosa, dan dia ada keinginan tidak mau terjerumus ke dalam hal seperti itu, wala yastaghfir ilallah, dan dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Maka orang yang seperti itu, katanya Al-Imam Al-Muhasib minal maghrurin, orang-orang yang tertipu. Maka harus ada khauf, maka harus ada raja, kita standarkan. Wal muraqabah lillah, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah seperti itu, sudah tahu kepada Allah, kenal kepada Allah, ada perasaan takut, ada perasaan raja, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau semuanya ini sudah terlaksanakan, maka insya Allah dia baru tahu hakikat daripada iman. Kalau dia belum memiliki khauf, takut kepada Allah, belum ada perasaan raja, mengharap kepada Allah, tidak ada selalu pendekatan diri kepada Allah, maka orang tersebut lam yadri haqiqatal iman, tidak akan tahu hakikat daripada iman.
Kenapa? Li'annahu la tasihhu at-ta'atu lillah illa ba'da al-ilm bihi. Karena ketaatan kepada Allah tidak sah kecuali setelah mengetahui dengan hal tersebut. Kita harus iman Allah yang menciptakan, Allah yang maha segala atas sesuatu. Maka kita harus yakin, dikuatkan akidah keimanan kita tentang Allah, yang dikuatkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada bahaya kecuali Allah mentakdir, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul kepada Allah. Ada musibah bisa sabar, ada bahagia bisa bersyukur, semuanya diarahkan kepada Allah. Itu kalau sudah hatinya itu berisi dengan keimanan yang kuat. Hadirin jemaah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau orang sudah tahu hal-hal semacam itu? Dia mengenal Allah, dia takut kepada Allah, dia rojak kepada Allah. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, caranya itu memang harus sering hadir ke majelis, apalagi di Al-Kafah. Di Al-Kafah ini aktif kajiannya. Caranya itu harus dekat kepada majelis-majelis ilmu untuk tahu kepada Allah. Jadi orang yang tidak dekat kepada majelis ilmu, dari mana tahu kepada Allah? Tidak bisa. Dia tidak bisa memiliki jalur yang tepat, maka harus dekat, sering-sering mengaji kepada ustaz-ustaz yang datang kepada masjid ini. Kenapa? Di situ ada tambahan ilmu. Kalau ternyata nanti ini ustadznya sudah disampaikan ustadz yang dulu, maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan di antaranya orang-orang bodoh itu al-jahil. Dia mendengarkan sekali itu, dia pernah mendengarkan, oh ini kayak ustadz kemarin, ini udah biasa aja, udah nggak usah dengerin. Nah ini tanda-tandanya orang-orang kurang berpendidikan. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Maka tandanya orang ilmunya kuat itu kalau dengarkan sebuah mau'izah, meskipun diulang beberapa kali, maka dia akan penghormatan di sekian kalinya sama dengan penghormatan pertama kali mendengarkan. Nah, itu tandanya orang-orang memiliki ilmu. Maka di dalam kitab Ta'limul Ta'lim disinggung, kalau ada seorang talib atau seorang murid, dia itu mendengarkan gurunya hal yang pernah disampaikan berkali-kali tapi tidak sama penghormatannya dengan pertama kali mendengar, yusamma bil jahil, maka orang tersebut dikatakan orang-orang bodoh. Maka untuk mengenal Allah, maka kita harus dekat ke masjid. Kajian-kajian kita hadiri, apalagi di Al-Kafah ini aktif kajiannya. Tujuannya itu pengurus adalah ingin mendekatkan, mengisi kita dengan ilmu. Enggak bisa beribadah tanpa ilmu, tidak bisa. Mardudun la yuqbal, ya, ibadah tanpa ilmu itu mardudun la yuqbal, ketolak, tidak akan pernah terima. Kadang-kadang ada sebagian orang dia rajin beribadah, tahu-tahu ditanyakan dia tidak tahu apa yang dilakukan, cuma ikut-ikutan saja. Bapak sekalian, itu kan berbahaya. Itu berbahaya seperti itu. Maka di Al-Kafah jamaah sekalian termasuk orang-orang yang luar biasa. Karena di Al-Kafah ini banyak kajiannya, banyak ustadz yang keluar masuk dari masjid ini menyampaikan ilmu. Kemudian ada seorang Arabi bertanya kepada Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhum. Kata Arabi itu kalau di Arab itu orang-orang pedesaan, Bapak sekalian, orang-orang pedesaan. Apa katanya? Hal ra'aitallah hina 'abadtahu. Apakah engkau melihat Allah ketika engkau menyembah, ketika engkau beribadah? Bagaimana kata beliau menjawab pertanyaan tersebut? Lam akun a'bud man lam arah. Saya tidak menyembah orang yang tidak saya lihat, katanya beliau. Terus bagaimana pertanyaannya selanjutnya? Kaifa ra'aitah, kata orang Arabi. Bagaimana kamu melihat Allah? Bagaimana kamu melihat Allah? Apa kata beliau? Lam tarahul absar bimusyahadatil ayan. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata seperti kita melihat teman kita. Kata beliau, lakin ra'atul qulub bihaqiqatil iman. Akan tetapi Allah itu bisa dilihat dengan hati. Bisa dilihat
dengan hati, bihaqiqatil iman, dengan iman yang kuat, maka nanti masuk kepada ihsan ketika beribadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Seakan-akan engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau melihat. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka Allah Maha melihatmu. Seakan-akan, biar khusyuk dalam beribadah. Kemudian hadirin sekalian, bagaimana kalau sudah pengetahuan itu sudah kita dapat? Maka wa idza thabata al-ilmu birrububiyyati ta'ayyana al-iqrar bil ubudiyah. Kalau semua ilmu tentang Allah sudah menetap dalam hati kita, sudah berisi dalam hati kita, ta'ayyana al-iqrar bil ubudiyah, maka ketetapannya Allah selalu beribadah kepada Allah. Maka wa idza taqarrara al-iman fil qalbi wajaba at-ta'ah lirabbih. Kalau imannya sudah kuat dalam hati kita, wajib taat li Rabbih, maka kewajibannya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iman nau'ani zahir wa batin. Kemudian iman ini disampaikan ada dua, yaitu zahir ada batin. Fa zahir an-nutqu bil lisan. Kalau zahir mengucapkan dengan lisan, iman kepada Allah. Wal batin al-i'tiqad bil qalbi, dan batinnya adalah meyakini iman kepada Allah. Kemudian wal mu'minuna mutabayyinuna fi manazilil qurbi, dan orang-orang mukmin itu berbeda levelnya. Orang-orang mukmin itu levelnya berbeda ketika beribadah kepada Allah. Oleh karenanya mutafawituna fi darajatit ta'ah wal iman, maka ketaatannya itu berbeda-beda, enggak sama. Ketaatannya orang itu tidak sama. Barang siapa, pertama dari segi keilmuannya, kalau keilmuannya kuat, pengetahuannya tentang Allah itu kuat, maka levelnya itu sudah berbeda. Level kedekatannya kepada Allah itu sudah berbeda. Maka level taatnya pun itu berbeda. Nilai ketaatannya itu berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tamakkanahu min uluwil martabah fil ikhlas lillah. Kalau sudah semuanya itu bisa dicapai, hal-hal tersebut bisa dicapai, maka seorang hamba, seorang manusia itu akan konsisten beribadah itu dalam ikhlas kepada Allah. Kalau semuanya itu sudah kita capai, hal-hal yang disampaikan barusan sudah tercapai, maka dia itu akan beribadah ikhlas kepada Allah. Jadi ibadahnya itu tidak terbatas. Karena ikhlas, kembali lagi tadi seperti orang yang raja tadi berharap ibadah itu lillahi ta'ala, karena Allah. Karena hubungannya kepada Allah, maka tidak disangkut pautkan dengan manusia. Ke masjid tidak tersangkut dengan manusia. Nanti berapa hari, berapa bulan tak nampak di masjid. Rupanya ada hal yang tidak baik bersama temannya mungkin. Itu sudah dicampuri, berarti dicampuri hubungannya kepada Allah, dicampuri dengan makhluknya Allah, dicampuri, tidak ikhlas. Lama tidak nampak ke masjid, bulan-bulan, atau bisa jadi hampir Ramadan baru muncul lagi ke masjid. Nah, itu kurang ikhlas. Maka kita harus motivasi, ya Allah, ini waktu saya hidup ini tak pasti, bisa jadi besok meninggal, tak pasti sama sekali, Bapak sekalian. Jadi apa gunanya waktu kita beribadah itu sia-sia terbuang seperti itu, tiba-tiba meninggal di jalan tabrakan. Na'udzubillah, tak pasti. Kadang-kadang ada yang seperti itu, dia lama tak nampak di masjid, sudah mau Ramadan dia baru muncul ke masjid, datang ke masjid. Itu artinya belum terikat ibadahnya dengan Allah, belum terikat dengan Allah. Dia masih ada embel-embel di hatinya, ada hal sesuatu yang tidak serak mungkin. Makanya jangan libatkan manusia. Kalau bersama Allah jangan ikut-ikutkan manusia. Udah kita konsisten ibadah kepada Allah, ke masjid, sholat terus ke masjid tanpa melibatkan hal apapun yang sangkut paut dengan manusia, karena itu ibadah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya ikhlas. Nah, ikhlas itu penting. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha beliau
berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairan itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah wa huwa al khusranul mubin. Katanya Allah, ada manusia-manusia itu beribadah kepada Allah ala harfin, beribadah kepada Allah pinggir-pinggirnya saja, tidak maksimal, setengah-setengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah matang, enggak sempurna. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj. Kemudian fa in asabahu khairan itma'anna bih. Kalau ada hal-hal yang baik baru dia yakin. Jadi kalau ada keuntungannya pada dirinya, baru ya semangat. Jadi kembali lagi kepada dirinya. Kalau ada keuntungannya yang balik kepada dirinya, baru ia bersemangat. Juangnya tinggi, semangatnya tinggi. Wa in asabat sufitnatun, kalau ada musibah, hal-hal yang tidak enak, inqalaba ala wajhi, dia berbalik lagi, mundur lagi. Jadi maju mundur, maju mundur, maju. Banyak pertimbangannya. Ini untung tidak saya. Kalau enggak untung saya mundur. Kalau untung saya maju. Banyak seperti itu. Itu Allah sudah disebutkan dalam surat Al-Hajj. Itu ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Bagaimana katanya Allah, khasirat dunia wal akhirah. Orang-orang itu bukan cuma dunia yang rugi, dia bukan cuma akhirat yang rugi, dunia rugi, akhirat rugi. Kerugian yang sangatnya nyata. Rugi yang seperti ini. Maka kembali lagi, selama itu urusan kita kepada Allah, kita usahakan jangan melibatkan manusia. Justru Allah yang selalu kita libatkan dalam semua urusan kita. Kalau sudah urusan kepada Allah kita libatkan manusia, itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Setengah matang ibadahnya kepada Allah, setengah matang. Berarti keyakinannya kepada Allah, ma'rifahnya kepada Allah itu setengah matang. Maka tidak maksimal dalam beribadah. Apapun ibadahnya tidak akan maksimal kalau seperti itu. Kemudian wa'lam annahu la yastakmil 'abdu ta'ata rabbih illa bi raddid dunya. Ini yang beliau sampaikan, kata Imam Ghazali, wa'lam annahu la yastakmilal 'abdu ta'ata rabbih illa bi raddid dunya. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya ketaatan seorang hamba itu tidak akan pernah maksimal. Ibadahnya kepada Allah itu tidak akan pernah maksimal, kata beliau. Illa bi raddid dunya, kecuali menolak dunia. Maka yang menjadi penghambat adalah urusan dunia. Orang yang tidak bisa totalitas beribadah kepada Allah, yang menghambat apa? Ad-dunya. Maka kata Imam Ghazali, harus ditinggalkan. Artinya ambisi dengan dunia itu jangan terlalu tinggi. Kalau urusan dunia sudah dimasukkan dengan urusan ibadah, la yastakmil 'abdu ta'ata rabbih. Seorang hamba itu tidak akan pernah totalitas beribadah kepada Allah. Maka harus diminimalisir. Kemudian ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang laki-laki tersebut? Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni akrah al-maut. Ya Nabi, ya Rasul, saya itu benci sama kematian itu. Saya itu benci sama kematian. Apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, ala kamal, apakah kamu punya harta? Qala na'am. Katanya orang tersebut, qala na'am, iya Nabi, saya punya harta. Apa kata Nabi? Qal qaddim malak fa innal mar'a 'inda malihi. Karena maka hartanya itu disuruh tinggalkan, fa innal mar'a 'inda malihi, karena orang itu masih bergantung sama hartanya. Kalau orang kecintaannya sama dunia itu sudah tinggi, sudah kuat, itu takut yang namanya kematian, seperti itu. Maka kuncinya adalah yang menyebabkan kita seperti itu, yang menyebabkan manusia tidak maksimal dalam beribadah, karena di hatinya masih banyak urusan-urusan dunia. Kemudian waruya an Isa alaihi salam albirru fi thalathatin.
Kebaikan itu ada dalam 3 hal. Fin nutki wan nazri was sumti. Kebaikan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah fin nutki, dalam ucapan. Kemudian yang kedua wan nazri, dalam pandangan, dalam penglihatan. Yang ketiga was sumti, dalam diam. Lalu faman kana mantaqahu fi ghairi dzikrillah faqad lagha. Siapa yang bicaranya itu fi ghairi dzikrillah, bukan dalam masalah zikir kepada Allah, dalam ingat kepada Allah, lagha, maka dia sia-sia. Ya, kalau perlu berbicara, kalau tidak perlu tidak usah berbicara. Sekiranya bicaranya hanya bernilai, semuanya itu beribadah. Kalau orang sudah banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Wa man kana nadhuruhu fi ghairi i'tibarin faqad saha. Yang pandangannya pada hal-hal yang tidak menimbulkan iktibar, yang tidak memberikan pelajaran, maka sia-sia. Wa man kana sumtuhu fi ghairi fikrin faqad laha. Dan siapa diamnya itu bukan karena berfikir, ya mungkin melamun, tidak berfikir, dia diam, berfikir sejenak. Setiap harinya kita muhasabah, hari ini apakah saya setiap sorenya, setiap maghrib, setelah sholat maghrib disempatkan untuk berfikir, untuk muhasabah apakah seharian dosa apa yang telah saya lakukan, ibadah apa yang telah saya tinggalkan, besoknya diperbaiki, terus seperti itu, terus melakukan seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, qala Abdullah bin Mubarak, aslul iman at-tasdiq bima ja'at bihi Rasul. Pokok daripada iman itu adalah at-tasdiq bima ja'at bihi Rasul, membenarkan semua yang datang, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman saddaqa al-Qur'an kharaja ila al-amal bihi. Barang siapa yang membenarkan, yang mengimani terhadap Al-Qur'an, kharaja ila al-amal bihi, maka dia akan mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita betul-betul mengimani dengan Al-Quran, maka kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Wa naja minal khulud finnar, dan orang tersebut akan selamat daripada kekal di dalam neraka. Wa man ijtanaba al-maharim kharaja ila taubah. Dan siapa orang yang terjerumus ke dalam lembah dosa, ke dalam maksiatan, kharaja ila taubah, maka orang tersebut segera melakukan taubat. Segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan pokok daripada iman. Selalu ada kontrol di hati kita. Selalu ada kontrol, tidak loss, selalu ada kontrol di hati kita. Selalu ada yang mengontrol, itu datangnya dari kekuatan iman, utamanya dari ma'rifat, pengetahuan kepada Allah. Kemampuan kita mengetahui kekuasaan Allah, menyadari tujuan kehidupan, itu semua yang kontrol adalah hakikat iman. Iman itu juga diliputi oleh pengetahuan, ilmu. Kita sadar ada ilmu dalam hati itu, kita ada kesadaran. Kemudian selanjutnya, wa qala Daud li Sulaiman alaihi wassalam yastadillu ala taqwal mu'min bi thalath hasan. Orang-orang mukmin itu bisa dikatakan takwa itu dengan 3 hal. At-tawakkul fi ma lam yanal. Dia pasrah kepada Allah apa yang tidak dicapai. Semuanya dipasrahkan, dikembalikan kepada Allah. Wa husnur ridha fi ma nala. Dan ridho terhadap apa yang diperoleh. Wa husnus sabri ala ma qad fata. Kemudian dan sabar terhadap apa yang telah hilang, yang telah tertinggal. Itu maka kata beliau bisa dikategorikan tanda-tanda orang mukmin yang memiliki nilai-nilai ketakwaan. Kemudian wasabru lahu furu. Sabar itu memiliki cabang. Sabrun 'alal fara'id bil muwadhabah 'alaiha bikamaliha. Sabar itu banyak cabangnya.
Di antaranya adalah sabar untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, kita lakukan bil muwadhabah 'alaiha. Sabarnya itu dengan konsisten senantiasa melakukannya. Melakukannya itu bikamaliha, dengan secara sempurna. Nah, itu sabar. Melakukan dengan sempurna. Nah, ini berangkat dari kekuatan iman juga. Kalau kita tidak sabar, maka pelaksanaan ibadahnya maka setengah-setengah, tidak maksimal. Maka harus sempurna. Sabar, kita harus sabar. Jangan sampai tidak sabar. Dingin-dingin disuruh wudhu dengan sempurna, wudhu dengan sempurna. Kalau dingin, wudhunya terbatas, enggak. Kita harus sabar, jangan keburu-buru. Sampai ke bulan Ramadan banyak ibadah yang harus ditunaikan, kita sabar. Kita harus sabar karena itu hanya sebentar. Melakukan ibadah dengan sempurna. Sholat lama umpamanya, imamnya lama, yang baca surat lama, sabar. Kita harus sabar. Nah, harus ada kesabaran di situ, sabar terhadap perintah Allah. Kemudian wasabrin 'alan nawafil, sabar juga untuk melakukan kesunatan. Jadi hanya bukan berfokus kepada yang Allah wajibkan. Maka tergantung kita perintah salat ini kita taruh di mana. Kalau salat itu kalau kita taruh hanya sebagai kewajiban, maka kita hanya mentok-mentoknya 5 waktu. Udah salat zuhur sudah selesai, salat asar selesai, tak ada lagi dia salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tak ada lagi. Karena apa? Karena di hatinya kekuatannya yang diwajibkan cuma 5 waktu. Kalau pandangan kita, mindset kita mandang salat itu hanya sebatas kewajiban, maka kita pas itu. Sudah mentok zuhur, asar, tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah, tak ada salat duha, tak ada salat tahajud, semua tak ada udah. Kenapa? Yang penting saya sudah melakukan yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu tidak baik. Beda kalau sholat itu dijadikan sebagai kebutuhan. Kalau kita merasa butuh untuk sholat, nggak cukup dengan 5 waktu zuhur, salat zuhur, nggak bisa, nggak akan cukup. Kalau kita merasa sholat itu kebutuhan, pasti ditambah sebelum sholat zuhur, sebelum sholat masuk fardu qabliyah dulu, agar hati ini lebih tenang untuk memasuki kepada yang wajib. Kemudian setelah yang wajib lakukan, kita ada ba'diyah dulu. Siapa tahu tadi saat melakukan sholat banyak hal-hal yang tidak baik, yang kurang sempurna, disempurnakan dengan sholat sunatnya. Itu kalau sholat itu dianggap sebagai kebutuhan. Kalau hanya dia kewajiban, ya barusan tadi itu sekalian, hanya ngambil wajibnya aja. Kemudian wasabrin ala adzal ashab wal jar. Selanjutnya sabar terhadap hal-hal yang tidak enak dari teman, tetangga yang kurang baik, teman yang kurang baik. Kita sabar, kita harus sabar juga, harus ditahan. Jangan sampai terjadi pertengkaran, cekcok, maka tidak enak. Maka itu harus sabar. Itu harus memiliki kesadaran. Kalau sudah sadar maka akan sabar. Nah. Kemudian wasabrin al amrad, sabar terhadap semua ujian yang Allah kasih. Di antaranya adalah atas penyakit, diuji dengan sakit, diuji dengan badan kurang sehat, maka harus sabar. Pasti ada hal yang baik yang Allah harapkan daripada kita. Kenapa kita diuji dengan sehat? Maka tidak boleh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus sabar. Kekuatan sabar itu juga terkontrol dari hakikatil iman, dari iman kita. Kalau iman kita sudah kuat kepada Allah, iman di hati kita berisi ilmu, insya Allah akan terkontrol hal-hal yang semacam ini. Kita akan sabar menerima apa yang Allah kasih. Diuji dengan sakit, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan. Wasabrin 'alal faqri, sabar terhadap kefakiran. Kalau ternyata Allah kita dalam kondisi fakir, maka sabar. Tidak boleh marah-marah kepada Allah. Mulai ke Allah, kayak gimana saya kok seperti ini hidup saya sudah kerja tiap hari, berusaha kesana kemari kayak gini aja, tidak ada perkembangannya kehidupan ini, selalu kekurangan.
Kalau mengeluh wajar, tapi harus sadar kita kembali, tetap titik kembalinya kita kepada Allah. Maka harus selalu merasa butuh kepada Allah. Maka harus sabar. Kemudian wasabri 'alal ma'asi, harus sabar terhadap maksiat. Maka harus sabar terhadap maksiat Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ada maksiat, ada dosa, maka harus sabar, kita ditahan agar kita tidak terjerumus. Seperti itu. Maka harus sabar sekalian. Isyroknya jam berapa di sini, Pak? Belum isyrok ya? 20. Oh, tinggal bentar lagi. Wasabru 'alal ma'asi, sabar atas maksiat. Ini yang juga harus dipertahankan. Itu pun berangkat dari hakikatul iman, hakikat keimanan kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita ada di suatu tempat atau ketempatan memiliki jabatan, itu hati-hati, maka harus sabar. Ini atau jadi bagian keuangan, maka harus sabar. Jangan sampai enggak sabar. Kalau enggak sabar, maka kita akan ambil uang itu. Harus sabar juga. Kita punya jabatan, maka harus sabar untuk tidak berbohong. Kata kuncinya harus sabar. Bukan hanya kepada taat yang harus kita sabar, terhadap maksiat yang ada di sekitar kita juga harus sabar. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Maka kuncinya adalah sabar. Sabaru 'anis syahawat, sabar dari syahwat, keinginan nafsu. Pengen gonta-ganti mobil, sudah punya 5 rumah, pengen 6 rumah, sabar. Itu enggak sabar namanya. Itu harus sabar. Kalau dituruti Bapak Ibu sekalian, tak akan selesai. Hal-hal duniawi itu kalau dituruti tidak akan selesai. Cari sampai puncak tertinggi, tak akan pernah menemukan puncak. Setinggi apapun kita kejar dunia itu, selamanya kita tidak akan pernah menjumpai puncak daripada nikmatnya dunia. Tidak akan pernah itu. Makanya kita harus ada kontrol, harus ada kontrol daripada hati, hakikatil iman, keimanan kita kuat. Wa anis syahawat, keinginan harus sabar. Itu dunia itu memang harus disadari, karena tidak ada puncaknya. Keinginan dunia itu tidak akan puncaknya. Dua hal yang tidak ada puncaknya itu. Satu adalah dunia, yang kedua adalah ilmu. Orang-orang ulama, orang-orang alim itu Bapak Ibu sekalian, beliau itu tidak akan pernah puas dengan satu ilmu. Paham ilmu satu, maka di ilmu satu itu ada muskilah yang harus dicari di ilmu yang lain. Terus sampai nggak ada puas-puasnya orang itu kepada namanya ilmu. Semakin alim, ia semakin merasa bodoh, banyak hal yang tidak diketahui. Sama, itu baik. Itu yang sisi positif. Ada yang negatif. Negatif itu adalah dunia. Dunia itu tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Sampai kapan? Sampai kita ditidurkan dalam tanah, itu baru habis keinginan dunia. Itu tidak akan puas. Kita sudah nyata. Maka kalau andaikan dunia itu puas, maka tidak akan adanya korupsi. Tidak akan ada. Kalau manusia itu merasa puas sama dunia. Buktinya orang-orang yang korupsi itu kan orang-orang yang memiliki banyak harta. Kalau kita berpikir kenapa masih korupsi, itu satu bukti bahwasanya dunia itu tidak ada puas-puasnya. Maka apa? Kontrol oleh hakikatil iman sehingga kita bisa sabar, bertahan. Kemudian wa anis syubhat, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang tidak jelas, sabar. Kalau enggak jelas jangan diambil. Kalau bukan bagian kita jangan diambil. Maka jangan cari celah-celah untuk bisa diambil, jangan. Kalau enggak jelas ditinggalkan Ibu sekalian. Jangan sampai masuk. Anis syubhat. Kalau kita sudah bisa antisipasi dari perkara yang syubhat, yang enggak jelas halal haramnya, insya Allah antisipasi kita pada hal yang haram itu sudah lebih kuat. Maka antisipasinya harus hal-hal yang syubhat. Yang enggak jelas udah tinggalkan. Kalau bukan milik kita, udah jangan ambil. Apalagi berusaha lari kepada kita, jangan. Kalau sudah enggak jelas barang-barang syubhat, maka jangan diambil. Atau harus sabar. Kita harus sabar. Wa anfusu li jami'il jawaril badan, dan semua yang potensi-potensi maksiat daripada badan itu kita harus sabari. Keinginan-keinginan kita itu harus disabar, harus disikapi dengan sabar. Maka insya Allah dengan kesabaran, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia, selamat dengan akhirat. Kuncinya adalah itu semua bisa kita peroleh
dengan haqiqatul iman. Iman itu bisa terkenal ma'rifat kembali tadi, harus ada tahu pengetahuan dalam hati kita sehingga iman kita menjadi kuat, dan dalam hidup ini kita selalu tetap dalam istiqamah fi tariqillah, selalu tetap berada di jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena sudah waktunya habis, selesai isyraq. Hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesarnya. Kita mudah-mudahan semua kita itu umurnya dipanjangkan sampai dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.